apa disunahkan bagi dia untuk mandi terlebih dahulu. Singkatnya soal istisqa itu ada khutbahnya juga. Istisqa itu ada khutbahnya juga. Khutbahnya ada tata caranya, ada di bab khusus. Kemudian selanjutnya kita disunahkan juga untuk melaksanakan mandi. Disunahkan kita untuk mandi ketika kita ingin melaksanakan sholat khusuf. Wal khusuf lil qamar. Apa tuh khusuf? Gerhana bulan. Khusuf pakai kho, pakai huruf kho. Khusuf itu gerhana bulan. Wal kusuf pakai kaf. Kusuf itu gerhana matahari. Ini juga kita disunahkan mandi. Kan kita kan ketika khusuf gerhana bulan atau gerhana matahari itu kan kita disunahkan untuk melaksanakan sholat khusuf dan kusuf. Nah, sebelumnya kita disunahkan untuk mandi kusuf, mandi gerhana dan mandi gerhana bulan dan gerhana matahari. Adapun tata cara sholatnya itu bukan babnya lagi. Bukan di babnya. Sekarang kita bab tentang masalah mandi. Adapun sholatnya mungkin kaget kita jelaskan. Sholatnya itu singkatnya baik. Tata cara sholat khusuf itu ada tiga cara. Salah satu caranya itu rukuknya 2 kali. Jadi takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian baca surah. Setelah baca surah rukuk. Setelah rukuk, sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi dia. Baca surah lagi, kemudian rukuk lagi. Setelah rukuk lagi, sami Allahu liman hamidah, i'tidal dia. I'tidal seperti biasa, sujud, julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian tegak lagi, ya seperti itu lagi. Fatihah, rukuknya 2 kali. Itu cara yang paling afdal, dan ada cara-cara yang lain lagi. Tapi ingat, kita lagi sekarang di bab mandi. Jadi mandi gerhana matahari atau gerhana bulan kita disunahkan untuk mandi. Kemudian yang selanjutnya mandi yang disunahkan yaitu adalah wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit. Mandi karena setelah memandikan mayit. Setelah kita memandikan jenazah. Jadi seseorang ketika melaksanakan mandi jenazah, maka bagi orang yang memandikan jenazah ini sunnah bagi dia setelahnya mandi. Jadi jangan tidak mandi habis, tidak apa-apa sebenarnya, tidak ada wajib tidak, tapi sunnah. Jadi habis mandikan jenazah, sunnah bagi orang yang memandikan jenazah ini dia mandi. Niat dia mandi setelah sunnah, setelah mandikan jenazah. Setelah memandikan jenazah sunnah bagi dia untuk mandi. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah wa ghuslul kafir idza aslama. Orang non muslim ketika masuk agama Islam, maka sunnah juga bagi dia untuk mandi. Ada orang kafir, orang non muslim pindah agama masuk ke Islam, maka kita katakan sama dia, kau ini sunnah mandi. Dengan syarat kalau seandainya dia belum merasakan janabah. Tapi kalau seandainya dia sudah pernah junub, maka hukum mandinya tadi wajib. Pernah junub dia misalnya sudah di masa dia non muslim itu pernah junub dan tidak mandi, pasti jelasnya mereka itu, atau mandi juga ya tidak sah mandinya mereka. Ketika dia memeluk agama Islam, maka kita perintahkan dia untuk mandi wajib, bukan mandi sunnah lagi. Tapi kalau dia tidak pernah junub, kemudian dia memeluk agama Islam, maka kita katakan sunnah bagi kau ini mandi. Tapi kalau udah pernah junub, pernah hadas akbar atau janabah, maka kita katakan kau ini wajib mandi. Paham? Jadi ada yang wajib, kadang sunnah, tergantung dianya.
Kalau dia sudah pernah junub, maka kita katakan wajib mandi. Kalau dia belum pernah di masa dia non muslim, tidak pernah dia merasakan junub, maka kita katakan tidak ada wajib, sunnah baik dia mandi. Udah besar, apakah harus junub? Tidak juga. Beberapa banyak wong yang baligh itu bukan karena junub, karena umur. Setelah umur 15 tahun kan mungkin sudah dipelajari juga beberapa minggu yang lalu tentang masalah junub sama Habib Fadil mungkin. Itu kadang-kadang tanda-tanda baligh itu tidak harus junub baik, tidak. Salah satunya yaitu ketika seseorang sampai umur ke 15 tahun. Ketika umurnya 15 tahun, maka walaupun dia belum junub, tetap kita katakan dia ini baligh. Tapi apakah dia wajib mandi? Tidak wajib tidak wajib mandi. Soalnya wajib mandi itu kalau junub. Ini tidak balighnya bukan gara-gara junub, tapi gara-gara umurnya 15 tahun. Maka ya cuman baligh baik, tapi dia tidak ada wajib mandi. Makanya ketika ada seseorang non muslim, dia tidak pernah merasakan junub, tidak pernah dia mimpi basah, kemudian dia memeluk agama Islam, maka kita katakan sunnah baik dia ini untuk mandi karena dia telah memeluk agama Islam. Kemudian selanjutnya disunnahkan untuk mandi juga, yaitu adalah al-majnun wal mughma alaihi idza afaqa. Orang yang gila atau orang yang pingsan tak sadar diri, idza afaqa, apabila dia balik sadar. Apabila dia kembali sadar. Ada wong gila kemudian kembali sadar, atau orang yang pingsan kemudian dia kembali sadar, maka bagi dia ini disunnahkan untuk mandi. Walam yatahaqqaq minhu inzal, fa idza haqqaq minhu inzal wajib al-ghusl ala kulli minhuma. Ini kalau seandainya dia di masa gilanya atau di masa dia pingsan dia tidak junub. Ya sama seperti yang tadi. Kalau di masa gilanya dia junub atau di masa dia pingsan ini dia junub, maka kita katakan ketika dia sadar, kau ini bukan sunnah lagi mandi, tapi mandinya wajib ya karena dia junubnya tadi. Dengan catatan sunnah bagi dia mandi setelah dia sadar daripada gila, setelah dia sadar daripada pingsan, dengan catatan kalau tidak ada junub. Kalau junub wajib mandinya. Kalau tidak junub sunnah. Nah, sekarang pembahasan kita ini tentang masalah sunnah. Jadi kalau ada orang gila kemudian dia sembuh, maka sunnah bagi dia mandi, dengan catatan kalau tidak junub di masa gilanya dia. Kalau junub wajib. Kemudian orang yang pingsan tak sadar diri, kemudian dia bangun sadar, maka kita katakan sunnah bagi kau ini untuk mandi, dengan catatan tidak junub di masa dia pingsan. Atau kalau seandainya di junub keluar sperma ketika dia pingsan, maka kita katakan tidak ada sunnah lagi mandinya, ini wajib, udah naik statusnya wajib jadi. Kemudian yang selanjutnya disunahkan bagi seseorang untuk mandi itu wal ghuslu inda iradatil ihram, mandi ketika hendak melaksanakan ihram. Ini bagi orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah. Jadi ketika dia melaksanakan haji atau umrah kan itu kan ada ihramnya tuh. Ada ihram, pakaian ihram. Nah, sebelum dia niat ihram, sebelum dia pergi untuk melaksanakan ihram, sunnah bagi dia untuk mandi terlebih dahulu. Ini khusus untuk orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah. Kemudian paham yang ini mandi ya gampang mandi ketika dia ingin melaksanakan ihram, baik itu ihramnya buat haji atau ihramnya buat umrah. Sebelumnya dia mandi dahulu, hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya wal ghuslu di dukhuli Makkah,
limuhrimin bihajjin au umratin. Ketika seseorang ingin melaksanakan atau ingin masuk kota Makkah. Ketika seseorang ingin masuk kota Makkah, maka stop dulu dia di tempat. Sunnah dia mandi ketika ingin memasuki kota Makkah. Ketika dia ingin memasuki kota Makkah, baik itu dia masuk kota Makkah tadi untuk melaksanakan ihram haji, atau dia memasuki kota Makkah tadi untuk melaksanakan ihram umrah, maka bagi dia sunnah untuk mandi dulu. Karena apa? Karena dia ingin masuk kota Makkah. Masuknya tadi karena dia pengen ihram haji atau karena pengen ihram umrah, terserah. Selagi kau ingin masuk kota Makkah, maka kau disunahkan untuk mandi. Kemudian selanjutnya mandi sunnah juga, yaitu adalah walil wuqufi bi Arafah. Ketika seseorang ingin wukuf Arafah. Ini juga bagi orang yang haji khusus. Kalau umroh kan tidak kate wukuf Arafah. Berdiam di Arafah, di padang Arafah itu khusus untuk orang yang melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Nah, ketika seseorang ingin pergi ke padang Arafah, melaksanakan rukun haji, sebelumnya disunahkan bagi dia untuk mandi terlebih dahulu dia mandi dulu sebelum dia berangkat ke Arafah. Jadi walil wuqufi di Arafah. Arafah itu kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ingat kan tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah hari Arafah, yang mana orang-orang yang lagi melaksanakan haji, mereka lagi berkumpul di padang Arafah. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, sebelum dia ke Arafah, orang-orang yang haji, orang-orang yang ingin melaksanakan haji ini kan, Arafah itu termasuk daripada rukun haji. Nah, sebelum dia berangkat ke padang Arafah, sunnah dulu bagi dia sebelumnya mandi untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Itu jatuhnya wukuf Arafah ini tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian walil mabiti bimuzdalifah waliramyil jimaris salas. Ini langsung duiko ketika seseorang yang melaksanakan haji ingin menginap di Muzdalifah. Ada juga kan pelaksanaan haji ini ada juga ya, dia menginap di Muzdalifah. Ada juga di Mina kagek. Ini sekarang pembahasan di Muzdalifah. Mungkin orang yang udah melaksanakan haji lebih ada gambarannya. Kalau yang tidak pernah ya bingung kadang apa itu Muzdalifah atau apa itu Arafah. Kalau kita udah berangkat ke sana ya mudah-mudahan ke sana gitu. Itu Muzdalifah. Sebelum seseorang menginap di Muzdalifah di malam hari, pastinya Muzdalifah ini sunnah bagi dia untuk mandi dulu sebelum dia ke sana. Makanya di sini dikatakan walil mabiti bi Muzdalifah, itu artinya apa? Ketika dia hendak menginap di Muzdalifah. Muzdalifah ini nama tempat. Nah, ketika dia ingin menginap di situ, maka disunahkan bagi dia untuk mandi. Kemudian wali ramyil jimaris salas. Ketika dia hendak melempar jumroh. Kan melempar jumroh ini kan ada 3 tempat. Ketika seseorang melaksanakan haji, itu kan ada 3 tempat kita disyariatkan untuk kita melempar jumroh. Melempar jumroh itu ada 3 tempat. Nah, sebelum kita melempar jumroh ini, kita disunahkan untuk mandi dulu. Adapun tata cara kapan itu di bab haji, kaget kita bahas di bab haji. Soalnya sekarang ya kita ulangi lagi, sekarang kita pembahasannya di bab mandi sunnah. Jadi tidak perlu kita panjang lebar tentang masalah tata cara haji. Di mana melemparnya, syarat-syarat melemparnya apa baik, itu pelajarannya di bab
di bab haji, dan kita tidak boleh kita ibaratnya terburu-buru menjelaskan tentang bab haji, padahal kita sekarang berada di bab mandi sunnah. Ujung-ujungnya dicampur aduk, sulit bagi kita untuk memahaminya. Kalau langsung masuk ke bab seperti tadi misalnya mandi lebaran, kita bahas tentang masalah sholat lebaran, bahas tentang masalah khutbahnya, apa yang disunahkan kita ketika kita lebaran, pakai baju apa Nah, ujung-ujung otak kita penuh. Padahal kita sekarang lagi pembahasan masalah mandi Jumat. Makanya kitab-kitab fikih ini susunannya rapi sudah. Makanya kita ikuti alurnya, ikuti jalurnya. Sekarang lagi pembahasan mandi, ya sudah, tidak usah kita langsung masuk ke bab yang lain juga, tidak usah. Itu bikin ruwet gitu untuk memahami fikih. Makanya di sini ketika musannif atau pengarang menyebutkan mandi sunnah, tidak usah kita jelaskan tentang masalah Jumatnya, mandi sholat Jumat. Tidak usah kita jelaskan masalah Jumatnya, syarat-syarat Jumat, syarat-syarat rukun-rukun khutbahnya. Kaget dulu. Itu ada bab khusus tentang masalah itu. Sekarang ini tentang mandinya, tentang mandinya baik. Jadi ketika seseorang ingin melaksanakan jumrah, melempar jumrah kan ada tiga kali. Melempar jumrah itu ketika seseorang melaksanakan haji, itu melempar pakai batu 7 ikok. Pakai batu 7 ikok di dalam satu tempat. Agak pindah lagi 7 batu lagi dia lempar. Pindah lagi ke satunya lagi 7 batu lagi dilempar. Nah, sebelum dia melaksanakan ini, itu sunnah bagi dia untuk mandi terlebih dahulu. Kapan itu ramyul jimar? Gitu. Itu pas ketika ayyamut tasyrik, ketika di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Itu hari tasyrik. Tanggal 9 itu hari Arafah, tanggal 10 itu hari Lebaran, 11, 12, 13 itu ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Disitulah kita melempar jumroh di hari-hari tasyrik tersebut. Kemudian disunahkan juga bagi kita untuk mandi wal ghuslu lit tawaf, ketika kita hendak ingin melaksanakan tawaf. Ketika seseorang ingin melaksanakan tawaf, maka sunnah bagi dia untuk mandi. Baik itu tawaf kudum. Tawaf ini ada 3 macam. Makanya tadi kita cuma sekedar itu baik dulu, kita tahu ada tawaf ini ada 3 macam. Ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu ketika kita seseorang baru sampai ke kota Makkah, masuk ke Masjidil Haram, maka dia melaksanakan tawaf kudum. Ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini termasuk daripada rukun umroh atau rukun haji. Rukun umroh atau rukun haji. Umroh ada juga tawaf ifadahnya, haji juga ada. Kalau haji itu ketika dia setelah wukuf Arafah di pertengahan malam, itu masuk waktu untuk tawaf. Itu namanya tawaful ifadah. Jadi ada tawaf kudum. Tawaf kudum ini seseorang yang baru masuk kota Makkah, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan tawaf kudum. Adapun tawaf ifadah itu rukun daripada rukun haji dan umroh. Kemudian ada yang ketiga, yaitu adalah tawaf wada, tawaf perpisahan. Ketika seseorang ingin berpisah daripada kota Mekah balik ke negerinya, maka diwajibkan dia untuk melaksanakan tawaf. Nama tawafnya tawaf wada. Wada itu artinya perpisahan. Wajib ini dilaksanakan. Nah, sebelum tawaful wada, sunnah bagi dia untuk mandi. Jadi yang kita bahas tentang masalah mandi. Jadi mandi ketika ingin melaksanakan tawaf. Baik itu tawafnya tawaf kudum, atau tawaf ifadah, atau tawaf wada. Tawaf apa daripada 3 tawaf ini, ketika seseorang ingin melaksanakannya, maka dia disunahkan untuk mandi terlebih dahulu.
Sunnah hukumnya bukan wajib. Jadi kalau sana ada wong tidak mandi ya sudah, tidak usah kita permasalahkan. Atau kadang-kadang ya ikut rombongan nak mandi takut ketinggalan rombongan ya sudah, tidak masalah. Ini juga hukumnya sunnah. Kalau kita lakukan ya dapat pahala. Kalau tidak dilakukan ya tetap kita katakan tawafnya sah, hajinya sah atau umrohnya sah. Jadi tidak perlu kita permasalahkan. Adapun mandi-mandi yang lain, banyak sebenarnya mandi-mandi ini ketika seseorang apa baik banyak disunahkan kita untuk mandi. Kapan baik kita ingin berkumpul di situ perkumpulan yang besar atau kecil, kita disunahkan untuk mandi banyak. Tapi di sini cuman ada 14 yang kita baca tadi 17, 17 mandi. Dan adapun sisa-sisa mandi itu disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih luas lagi. Mungkin untuk setelah kita hatam kitab ini kita meningkat ke kitab yang lebih luas. Mungkin di situ lebih banyak disebutkan tentang masalah mandi sunnah. Adapun di kitab ini beliau pengarang menyebutkan hanya 14 mandi disunahkan ketika seseorang untuk ketika seseorang ingin melaksanakan perkara-perkara khusus dia disunahkan untuk mandi. Di sini disebutkan cuma 17 ya. Adapun mandi-mandi yang lain masih banyak tapi tidak disebutkan di dalam kitab ini ya, karena kitab ini ya agak ringkas ya. Kemudian kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang masalah al-mashu 'alal khuffain, tentang mengusap pakai khuffain. Apa itu khuffain? Khuffain itu seperti sepatu kalau kita katakan sepatu. Jadi wudu, ketika kita melaksanakan wudu, ini biasanya orang pakai khuffain ini ya pastinya lagi musim dingin. Terbuat dari kulit dia. Kalau di daerah Timur Tengah itu banyak kadang-kadang, atau daerah yang di situ ada musim panas, ada musim dingin. Nah, ketika lagi musim dingin banyak tuh orang-orang yang pakai khuffain ini. Pakai khuffain, sepatu yang terbuat dari kulit. Ya karena dingin. Kalau tidak pakai itu luar biasa. Ini juga disyariatkannya pakai khuffain ini untuk meringankan umat, ketika ingin melaksanakan ibadah wudu. Jadi tidak ada payah untuk membasuh kaki ketika dia berwudu. Cukup dia membasuh sepatu yang dia pakai. Ada tata caranya, ada lagi kita bahas di pembahasan masalah ini. Al-mashu 'alal khuffain, mengusap di dua khuf. Khuf itu satu kalau bahasa Arab. Khuffain itu dua sepatu. Kalau khuf itu namanya satu sepatu. Kalau khuffain dua sepatu. Jadi ketika seseorang memakai itu, maka dia wudu, maka cukup ketika dia wudu, habis setelah mengusap kepala, biasanya kan kita ya kuping sunnah hukumnya. Kalau yang wajib kan habisnya membasuh kaki. Nah, dia pakai sepatu nih. Itu sepatunya cuma diusap ke baju, cukup, tidak perlu dia buka sepatunya, kemudian dia cuci kaki, tidak perlu. Tapi cukup hanya diusap sepatunya, bukan dialirkan pakai banyu, bukan diusap, diusap sepatunya. Tapi ada tata caranya. Jangan sembarangan. Kalau cewek itu nak pakai sepatu, kaget dulu, ada cara-caranya, tidak sembarangan. Biasa ini juga ini dilakukan juga ketika musim dingin. Ketika musim dingin, kalau tidak pakai itu kadang-kadang pecah-pecah kakinya. Kalau kita di Indonesia ini, kalau nak pakai ya tidak masalah, tapi tidak ada perlu kalau kita di Indonesia ini. Soalnya apa ya, cuaca di Indonesia stabil-stabil baik, panasnya tidak juga, dinginnya tidak ada juga standar. Kalau dingin juga tidak ada terlalu dingin, kalau panas juga tidak ada terlalu panas, sedang-sedang baik cuaca di Indonesia. Makanya jarang kita dibahas
siapa baik jarang kita dengar pembahasan masalah ini karena soalnya ngaput tidak banyak orang yang pakai khufain ini tidak banyak, bahkan ya mungkin tidak pernah terjengok mungkin kalian tidak pernah terjengok orang yang pakai khufain ketika melaksanakan wudhu ya karena dijengok apa secara ini tidak perlu soalnya di Indonesia ya cuacanya seperti ini, tapi kalau negara-negara lain kadang-kadang perlu dibahas karena berapa banyak yuk kalau lagi musim dinginnya itu paling dingin itu kalau kita cuci yuk kaki paling dingin itu kaki paling dingin itu bandingkan tangan kita celupkan di air atau kepala kita siram itu yang paling dingin kaki kadang-kadang angin deh kadang-kadang masuknya dari kaki makanya syariat Islam meringankan umatnya untuk melaksanakan diperbolehkannya seseorang pakai khufain ini ya tujuannya itu meringankan umat ketika untuk melaksanakan ibadah. Mungkin ya cara-caranya kage minggu depan baik dibahas ya karena ini udah jam 9 kurang 10 kita waktu sisi untuk tanya jawab. Mungkin ya Habib Fadil minggu depan atau kalau di berhalangan ya siapa baik kage bakal menjelaskan tentang masalah al-mashu alal khuffain, mengusap kedua khuffain ya ada syarat-syaratnya. Jadi jangan kita bahas dulu sebelum kita mengetahui. Tidak boleh atau kita praktekkan sebelum kita mengetahui syarat-syaratnya atau kita bahas kita belum tahu sama sekali kita ajarkan ke wong itu tidak boleh belum tahu tidak apa-apa syariat Islam pakai sepatu ketika kita wudu usap baik sepatunya langsung kita ajarkan ke wong tidak boleh soalnya ngapa belum kita ketahui syaratnya apa baik belum kita pelajari. Makanya ketika kita belum tahu apa-apa tidak boleh kita sampaikan ke wong. Agak takutnya apa dia amalkan oleh wong tanpa mengetahui syarat-syaratnya sehingga dia tidak sah. Nah, ketika tidak sah wudunya, sholatnya tidak sah. Gara-gara siapa? Gara-gara kita menyampaikan tanpa mengetahui syarat-syaratnya. Jadi sampai sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu penyebab kita mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala talibul ilmi hakiki, penuntut ilmu yang sejati, karena talibul ilmi ini fariidatun ala kulli muslim wa fi riwayah wa muslimah. Jadi menuntut ilmu ini wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang ingin bertanya tentang masalah materi pelajaran kita pada pagi hari ini atau di luar itu, yang Al-Fakir tahu, Al-Fakir jawab. Adapun yang tidak tahu ya namanya manusia, mungkin jadi PR untuk Al-Fakir. Fadhal. Ada yang nak bertanya? Bib, assalamualaikum. Assalamualaikum Bib. Izin pertanyaan Bib. Untuk yang mandi sunnah setelah memandikan jenazah tadi Bib. Seandainya kita ini takziah Bib, kita cuma takziah Bib, tidak ada memandikan jenazah Bib. Apakah itu disunahkan mandi juga Bib? Karena ada yang ngomong kan harus mandi Bib setelah ngelayat ini Bib. Melihat orang meninggal. Tidak kalau seandainya cuma takziah baik atau melihat jenazah maka tidak disunahkan. Soalnya mandi sunnah ini khusus di sini ibarahnya kalau kita jengok wa ghuslu man ghasalal mayyit. Mandi bagi orang yang setelah memandikan mayit. Berarti setelah memandikan mayit. Berarti kalau dia tidak memandikan mayit, dia cuma nyingok baik atau takziah atau apalah, maka tidak disunahkan bagi dia mandi. Khusus yang mandi ini tidak disunahkan. Mungkin ada penyebab lain
Ya apalah, mungkin ada penyebab lain, ya lain cerita, tidak usah kita bahas itu. Tapi mandi karena itu tidak katik. Yang ada itu cuman mandi wa ghuslu man ghasalal mayyit, mandi ketika seseorang melaksanakan mandi mayit. Adapun yang lainnya itu ya cuman sekedar takziah atau cuman baca yasinan di depan jenazah atau ngantar jenazah, itu tidak disunahkan dia mandi. Adapun ya gara-gara sebab lain, bau badannya misalnya, itu agak ada pembahasannya, badan keringat bau, habisnya kita nak melaksanakan sholat atau berkumpul sama wong, lain lagi cerita penyebabnya itu. Penyebab dia sunnah ya bukan gara-gara dia ngantar jenazah, tapi karena badan dia bau atau dan yang lain-lainnya. Adapun mandi ini khusus untuk orang yang setelah memandikan mayit. Wallahu a'lam. Ada lagi yang nak bertanya? Baik itu di materi atau di luar materi, tidak apa-apa. Yang nak bertanya. Assalamualaikum, Bib. Izin bertanya. Bib mau nanya di luar materi. Tanyanya, ketika penduduk atau warga negara Indonesia itu dia memakai uang yang hasil dari hutang negara. Terus dia tahu kalau itu hasil dari utang dan hasilnya itu belum tentu apakah itu haram atau syubhat. Nah itu cak mana, Bib? Memakai hasil utang daripada hutang negara. Jadi negara hutang, kemudian dia pakai. Itu masalahnya. Sama seperti ini. Sama baik contoh, tidak usah kita contoh negara, sama baik seperti ada orang berhutang, kemudian hutangnya tadi kita hutangkan lagi ke uang, boleh apa tidak? Itu kan statusnya kita berhutang. Ada uang berhutang. Nah kita pakai hutangan tadi. Yang berhutang itu ngizinkan apa tidak untuk kita pakai? Mengizinkan apa tidak? Kalau mengizinkan tidak masalah. Contoh kita berhutang sama uang fulan. Kita berhutang sama fulan. Nah ini duit, itu murni duit itu jadi punya kita sudah. Terserah kita, buat kita gunakan buat apa boleh. Selagi yang halal pastinya jelas. Nah kita unjukkan ke uang misalnya, kita sedekah ke atau kita beli ke beras atau apalah. Ketika minjem sama uang misalnya 100.000, itu bebas kita gunakan buat apa kita minjam sama uang berhutang, kita nak minjem ke lagi ke uang, duit kita ini kita pinjam ke lagi ke uang, boleh tak? Yang penting apa? Kita bayar kayak suatu. Kalau udah temponya masuk, kita bayar ke dia hutangnya. Kita bayar ke dia. Adapun ketika kita berhutang itu bebas. Kita untuk apa boleh, nak kita tunjukkan uang, nak kita buat ini itu boleh. Tapi dengan syarat yang berhutang itu wajib bayar. Yang berhutang itu wajib bayar. Buat apa boleh, kalau buat nyewa rumah, buat beli rumah, buat sedekah, buat beli beras, buat apalah, tidak apa yang penting yang berhutang itu bayar. Itu sama seperti itu masalahnya. Yang berhutang dia wajib bayar. Yang berhutang ngenjuk kita tidak masalah. Orang yang berhutang ngenjuk kita itu duit, ngenjuk. Tapi kalau seandainya orang yang berhutang ini ngutangi lagi ke uang, sama baik tidak apa-apa. Yang dihutang ini wajib bayar sama kita. Kita minjem duit sama Z, misalnya contohnya sama fulan, minjem duit 100.000. Kemudian 100.000 ini kita pinjami lagi ke uang, boleh tak? Boleh. Makanya tadi kita katakan ketika kita minjam sama uang, bebas. Ini duit kita buat apa bebas boleh. Tidak ada khusus untuk ini, khusus ini tidak
Boleh. Jadi seakan-akan itu milik kita, cuman statusnya hutang. Boleh kita pinjamkan uang lagi, boh? Boleh. Kita pinjamkan uang 100.000 yang kita pinjam sama uang ini, kita pinjamkan ke uang lagi, boleh tak, boh? Boleh. Kakek uang ini bayar sama kita, kita bayar sama dia. Terserah nak pakai duit inilah kita bayar atau duit kita lain, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita bayar sesuai nominalnya berapa. Kalau ngenjuk kita pinjam duit 100.000 sama uang kita pinjam. Kemudian 100.000 ini kita sedekahkan ke uang. Ya uang yang kita sedekahkan, ya statusnya seakan-akan dia dapat sedekah. Ketika seseorang mendapatkan sedekah, ya bebas buat apa baik. Ada kewajiban dia untuk membayar. Ya namanya sedekah tidak harus dibayar sedekah. Yang berhutang wajib bayar kepada yang menghutangi. Sama baik seperti itu. Hutang negara atau apa-apa itu sama baik. Ketika negara berhutang, yang berhutang itu wajib membayar. Kemudian dia berhutang tadi kemudian buat ini ya bebas sekali dia berhutang ya, tapi tetap itu tadi kita katakan kewajiban dia untuk membayar, dan yang statusnya dikasih atau dipinjami ya tergantung masing-masing. Yang dipinjami berarti dia wajib bayar, yang diberi atau disedekahkan ya sudah dia nerima baik tanpa wajib dia membayar. Seperti itulah kurang lebihnya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, Bib. Boleh bertanya mengenai bagaimana cara memandikan jenazah yang mati syahid atau dalam keadaan perang? Apakah boleh tidak usah dimandikan atau langsung saja dikubur? Itu kan mati syahid. Jenazah yang tidak memungkinkan untuk dimandikan, ya. Seperti kebakar. Ya. Kalau tidak memungkinkan untuk dimandikan, sama sekali tidak mungkin. Apa masih ada kemungkinan? Ada kemungkinan bisa pakai air sedikit ditetes-teteskan, tidak bisa juga. Hancur misalnya jasadnya. Berarti itu tidak memungkinkan sama sekali, maka tidak usah dimandikan, ditayamumi. Ditayamumi baik, setelah ditayamumi disolatkan. Jadi kalau tidak bisa dimandikan, maka ditayamumkan. Ya tayamum apa? Pakai debu baik, diusapkan ke mukanya perlahan-lahan, sama bagian tangannya kita tayamumkan. Sudah itu baik. Kalau tidak memungkinkan sama sekali untuk dimandikan, ya, seperti orang yang kebakar atau ya tenggelam, udah lama tenggelam sampai kulitnya itu udah hancur sudah. Tidak bisa lagi udah dimandikan. Kalau dimandikan buyar, bahkan ya, hancur baik, banyak lepas-lepasnya kulitnya. Akan sampai banyak yang hilang, ada yang putus-putus. Ya udah itu tidak usah kita mandikan, tapi ditayamumi baik. Kadang-kadang ada sebagian tidak bisa juga ditayamumi. Saking hancurnya nih kan, tidak bisa juga ditayamumi, sudah. Tidak usah disolatkan, tidak usah ditayamumi, tidak usah disolatkan, tidak usah dimandikan, tidak usah juga ditayamumi, tidak usah. Kalau bisa ditayamumi ya ditayamumi dulu. Kalau tidak bisa dua-duanya ya sudah, tidak masalah ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Wallahu a'lam bis-shawab. Waktunya udah habis ya, jam 10:01. Jadi mungkin sampai sini pertanyaannya. Insyaallah minggu depan ya pelajarannya dilanjutin lagi sama Habib Fadil atau penggantinya. Kita doa syifa buat Al-Fatihah biniyati syifa li Jafri Nafrian Syah bin Fanani anallah yashfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru ba'daha saqaman wala alama ala hadhihi niyah wa ala kunyati salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya syafi anta syafi. Allahumma ya syafi anta syafi. Allahumma ya syafi anta syafi. Ishfina washfihi shifaan ajilan. Shifaan la yughadiru ba'daha saqaman wala alama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.